lagi, shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang melalui online, shalom. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, bulan yang baru yang kami percaya segala sesuatu dalam hidup kami dibaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama ingin menyembah Tuhan hari ini. Bersemangat, bersuka cita, sebab Tuhan Yesus baik. Yang setuju katakan amin. Yeay! Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Hey! Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita lebih lagi. Suarakan pujianmu, katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, katakan lembut indah tutur kata. Thank you Lord. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi lambaikan tanganmu untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah lebih lagi untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Siapa yang percaya bahwa janji firman Tuhan iya dan amin? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Yes! Praise and worship, praise the Lord. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yes! Sama-sama katakan. Ku ingin selalu mendengar suaramu,
We
kami. Kami percaya kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya restorasi dimulai dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang ada di album baru dari BSD Church, dari BSD Worship. Boleh kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya album ini lahir dari testimoni, dan pujian ini saya sangat suka juga, walaupun saya punya juga lagu yang saya nyanyikan judulnya Tuhan Baik, tapi lagu ini juga berbicara secara personal sama saya, dan penyanyi ada di sini ya, ada Anissa luar biasa. Dan saya percaya pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara, karena pujian ini mengatakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya restorasi terjadi, kita percaya kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan yang dahsyat, berkat mengalir, itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan pasti tidak ada jalan keluar. Tapi kalau dalam Tuhan semua yang mustahil jadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan.
angkat tanganmu, katakan, aku bebas dari ketakutan. Apa yang kau takuti di 2026 ini Bapak Ibu Saudara? Kau pulihkan hatiku Tuhan. Yes Lord. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Biarlah seruan hati ini ya Tuhan. Yes, jemaat Tuhan suarakan, berkatakan yang baik. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi katakan, aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan pulihkan setiap hati yang hancur, setiap kekecewaan, setiap sakit penyakit. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi. Sekali lagi katakan, aku bebas dari ketakutan. Aku berikan hatiku Tuhan, untukku terjadi dan digenapi. Bapak Ibu Saudara katakan, aku bebas dari ketakutan. Yes Lord, berkat-Mu melimpah. Itu yang kami klaim di 2026 ini Tuhan. Yes, terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan apapun dalam hidupmu hari ini. Bebas, lepas dalam nama Yesus. Segala belenggu, segala masalah, apapun yang terjadi hari ini Tuhan, we proclaim in the name of Jesus. Yes. Segala roh yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Yesus. Yes. Genapi dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku bebas dari ketakutanku. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Kau Tuhan yang berkuasa di atas bumi dan dalam surga. Tuhan, Engkau berkuasa. Kau yang punya otoritas atas hidup kami, atas gereja ini Tuhan. We thank you for you Lord. We're grateful to have a great God like you. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, berkuasa atas hidup kami. Mari sembah Dia. Mari tidak ada yang boleh berdiam diri, semua sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. Mari suarakan doa-doamu hari ini. Ku minta kesembuhan, ku minta pemulihan.
kami berkata, iya. We worship you, Jesus, today and forevermore. We worship you, God. Mari mengangkat tangan, mari mengangkat tangan. Kedua tanganmu angkat di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami gak kuat kalau Tuhan tidak kuatkan kami. Kami tidak bisa berdiri sampai hari ini kalau bukan karena Tuhan yang mengurapi setiap kami. Maka itu Tuhan, di bulan yang baru ini kami percaya, biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Kami percaya segala sesuatu datang dari Tuhan. Yes Lord, and your name is the highest, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name
Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kau kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya, biarlah kekudusan-Mu itu Tuhan di dalam kami sehingga kami menjadi kudus. Terpujilah nama Tuhan karena nama-Mu dahsyat, nama-Mu berkuasa, nama-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian penyembahan ini. Biarlah menyenangkan hati Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Untuk terus memuliakan, menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau saja. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk menerima benih firman-Mu. Sehingga boleh bertumbuh, berbuah di dalam kami. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Urapi Bapa hamba-Mu, bibir hamba-Mu, pikiran hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, silakan duduk kembali. Terima kasih Gaby dan seluruh tim Praise and Worship, luar biasa. Bapak Ibu, mulai daripada minggu ini, nama ibadah kita kemarin adalah Sunday Concert. Konser itu bukan sebuah pertunjukan biasa ya, tetapi sebuah perayaan. Kami rindu bahwa di dalam saudara beribadah adalah sebuah perayaan. Perayaan tentang Tuhan. Saudara datang dengan semangat yang baru. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Makanya kami namakan Sunday Concert. Supaya setiap hari Minggu kita mau merayakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih, saya lihat sahabat saya ya. Halo, yang sudah lama ke Amerika baru hadir ya. Baik, khotbah daripada Februari ini adalah tentang home. Sebuah series about family. Gitu saudara. Kita masuk dalam tema khotbah bulan Februari. Cepat sekali waktu berlalu. Sudah 1 bulan kita lewati. Nah, khotbah ini adalah hanya dasar karena waktu yang terbatas. Tetapi proses daripada pendalaman, penerapan ataupun pertumbuhannya akan dibahas di dalam kelompok sel kita. Di CG kita setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi di dalam CG nanti akan membahas tentang rumah tangga. Gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dibicarakan, bahan materinya sudah ada, saudara bisa sharing. Yang sudah berpengalaman, sharinglah kepada pasangan yang lebih muda. Yang lebih muda belajar ya. Jadi saya mendorong setiap saudara boleh hadir di CG kita yang ada ya. Lalu berbicara mengenai hubungan saudara, berbicara mengenai keluarga, banyak pembelajaran. Sekarang ini bisa saudara dapatkan di YouTube, di sosial media, melalui kelas gitu ya. Tapi topik kalau tentang rumah tangga ataupun keluarga di dalam ruang lingkup gereja, maka saya harus kembali kepada Alkitab. Ya, saya tidak akan memotivasi saudara gitu ya, seolah-olah saya motivator, bukan. Tetapi kembali kepada Alkitab. Nah, rumah tangga yang diberkati Tuhan ada 2 pondasinya. Sangat mudah terlihatnya, tetapi melakukannya itu loh yang setengah mati. Gitu ya, yang sudah menikah di atas 30 tahun ada? 30 tahun? Iya ya, pasyam. Saya hampir mendekati gitu. Berarti yang lain di bawah 30 tahun, begitu? Oh oke, ya, Pak paling senior. Harus berbagi pengalaman ya. Baik, yang pertama pondasinya adalah keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua adalah keluarga yang berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara ingin rumah tangga diberkati. Kesannya gampang ya. Kita bahas ya, gampang atau tidak ya. Banyak pasangan itu mengeluh setelah menikah. Mengeluhnya sebelum menikah enggak.
setelah menikah mengeluhnya saudara ya. Kenapa? Kok ada perasaan nyesel gitu. Kok gak sesuai yang saya harapkan ya orang ini. Tidak sesuai yang saya pikirkan ya. Mengapa saudara ada penyesalan? Mengapa ada perubahan di dalam rumah tangga? Karena gini, awalnya saling memuji. Namun berjalannya waktu saling mengkritik. Gitu. Awalnya, oh cantik, oh ganteng, ya baik gitu ya. Tidak ada orang sebaik kamu, tidak ada orang secantik kamu, bulan aja kalah. Gitu kan. Tetapi setelah berjalannya waktu saling mengkritik jadinya. Yang dulunya cantik udah gak cantik lagi, yang dulunya baik gak baik lagi. Pelit katanya. Gitu. Lalu kata-kata yang muncul itu penghinaan. Sehingga menyakitkan. Seringkali malahan menyerang karakter. Cenderung menjatuhkan. Kayaknya kamu gak ada pikiran ya. Pikirannya gak dipakai. Nanti lama-lama buntu kalau gak dipakai. Sih kata-kata yang menyakitkan. Akhirnya rumah berubah menjadi medan perang. Berita dari CNN tahun 2023 ada seorang psikolog dan sosiolog bernama John Gottman. Melakukan studi untuk mencari tahu penyebab kandasnya sebuah rumah tangga. Dan dia menulis buku, boleh dibaca nanti, What Predicts Divorce. John meneliti 40.000 pasangan selama 50 tahun. Setelah penelitian ia menyimpulkan ada 4 penyebab bubarnya rumah tangga. Dan sayang sekali Bapak Ibu, penyebab pertama bukan pelakor. Kita pikir pelakor penyebab utama. Tapi kalau ada yang pelakor bertobat. Ya, meskipun bukan Anda penyebab pertama tapi Anda tetap salah ya. Oke, itu buat yang di online bukan Bapak Ibu gitu ya. Nah, nomor 1 penyebab perceraian adalah apa saudara? Penghinaan. Ketika pasangan kita terus menerus dijatuhkan, direndahkan, otak kita ini mengaktifkan sebuah mode. Modenya apa? Fight or flight. Bertarung atau kita segera kabur. Gitu ya. Nah, pada saat kita ingin bertahan, maka otomatis kita akan keluar mode namanya fight dulu. Bertarunglah kita berdua. Sistem saraf itu terus menerus terancam saudara oleh orang terdekat. Yang sebenarnya orang itu harusnya mengasihi kita, mencintai kita. Tetapi justru orang itulah lawan kita. Otomatis mengaktifkan fight. Untuk apa? Untuk mempertahankan rasa aman kita. Tidak ada lagi yang merasa aman di rumah. Rumah tuh Bapak Ibu tahu gak sih oven? Gitu ya. Oven itu kan manggang apa? Kue, cake gitu ya, cookies gitu ya. Berapa derajatnya? 160 sampai 200, betul? Panas saudara. Rumahnya panas. Bahkan ini belum masuk ke dalam rumah, di pintu saja terasa panasnya kayak oven. Di luar pintu saja sudah terdengar pertengkarannya. Saudara apakah pernah merasakan bahwa ketika gini, mendengar langkah kaki pasanganmu, berjalan doang loh nih, berjalan saja timbul rasa takut. Dia ini belum naik ke tangga ke kamar, kita mendengar dia pulang, berjalan aja rasanya udah gemetar. Saudara, Yakobus 3 ayat 5b mengatakan demikian. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Dalam konteks rumah tangga, lidah seperti api yang membakar. Membakar apa? Rasa percaya, rasa cinta, rasa aman.
Saudara, kita ini butuh rasa aman supaya bisa mengasihi pasangan. Kalau tidak ada rasa aman, tidak bisa mencintai pasangan. Kenapa? Amannya tergoncang, jiwanya tergoncang, merasa takut. Lebih besar takutnya daripada cintanya. Dan rasa aman itu hanya tercipta bila kita memperlakukan pasangan sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Karena itu saya akan masuk ke dalam desain Tuhan. Saudara harus mengetahui desain Tuhan terhadap laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Dan pada saat kita memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, maka rumah tangga ini menjadi diberkati. Mari kita lihat ya desain Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 23. Sudah ya, mari kita baca bersama. Lalu berkatalah, inilah dia tulang dari tulangku dan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari. Tetap tayangkan slide-nya, jangan ditutup. Saudara, saya akan lihat dari ayat ini menurut perspektif daripada laki-laki. Perhatikan ayatnya, saudara ya. Apakah Adam mengatakan ketika bertemu dengan Hawa, dia katakan, wah kamu cantik. Ada di situ? Tidak ada. Lalu dia katakan, kamu berguna loh. Untuk apa? Untuk mengusir kesepian. Ada? Tidak ada. Kamu orang yang tepat loh. Nanti membantu saya ya. Ada? Tidak, saudara. Yang Adam katakan kepada si perempuan itu adalah satu. Inilah dia. Betul? Ada esensi pengakuan, saudara. Mengakui dia sebagai perempuan. Contohnya gini. Perkenalkan, ini suami saya. Perkenalkan, ini istri saya. Perkenalkan, ini pasangan saya. Perkenalkan, ini pacar saya. Saya bertanya di sini, apakah ada yang sedang berpacaran? Ada enggak? Yang sedang berpacaran? Oh, enggak ada yang mau ngaku. Ya, kayaknya single tuh banyak. Oh, berarti belum punya pacar ya. Coba yang single angkat tangan, saling melihat kiri kanan, siapa tahu ketemu jodohnya ya kan. Nah, jadi ini pacarmu ini apakah sudah memperkenalkanmu pada temannya? Pacarmu apakah sudah memperkenalkanmu pada keluarganya? Kalau belum dan kayak petak umpet gitu ya. Apa namanya? Bahasa anak muda? Backstreet ya. Backstreet. Saudara, kalau nih pacarmu itu tidak mengakuimu di depan umum, sorry, dia tidak akan mengakuimu di dalam rumahnya. Setuju Bapak Ibu yang sudah menikah? Betul ya? Jadi kalau ada pacarmu yang tidak mau ngaku, ya, umpet-umpet gitu ya. Kalau jemput kamu ada di gang 10, kamu tinggalnya di gang 1. Ya. Saudara cari yang lain. Amin. Yang menikah jangan ngomong. Ini khusus yang belum menikah, yang pacaran gitu ya. Amin, dalam hati. Nanti ketahuan orang tuamu kalau kamu sudah pacaran. Baik, jadi cari yang menghargaimu. Amin. Gitu ya. Lalu yang kedua, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ada esensi kebersamaan. Saudara, saya mau tanya ya, kalau ada orang yang meninggal gitu ya, dikuburkan, lalu yang tinggal di dalam kuburnya itu semakin berjalannya waktu tinggal apa? Tulang. Artinya gini, struktur tubuh kita yang paling tahan lama adalah tulang. Cantiknya pudar.
Gantengmu Pak pudar, langsingmu pudar, tapi tetap jaga makan ya. Nah, jadi yang tetap bertahan itu adalah apa? Tulang. Kenapa ada mengatakan tulang dari tulangku? Artinya hubungan kita Bapak Ibu harusnya tahan lama. Ya, jangan karena satu persoalan terus flight. Pergilah itu keluar kota ya. Sendiri lagi gitu ya. Jangan. Tetapi hubungan kita harusnya menjadi hubungan yang tahan lama. Daging itu tempat yang paling mudah merasakan senang. Kedagingan kita tuh mudah senang, juga mudah sakit. Artinya apa dalam hal ini? Daging dari dagingku. Artinya maupun senang pun, sulit pun, susah pun dipikul bersama. Saudara gini, dalam kondisi saat ini suami saya gitu ya, bukan dalam kondisi yang baik. Tetapi sebagai seorang istri, saya rela menanggung bersama. Dan itu poin penting pada saat kita sebagai perempuan menjadi penolong, menguatkan. Amin. Meskipun lemah, tetapi kita ingin suami kita mendapat versi yang terbaik sesuai yang Tuhan ciptakan dia. Kita ini hanya menopang. Dan itulah tugas daripada kita. Nah, esensi kebersamaan itu diuji enggak? Diuji saudara. Ya, mulai banyak makin gini ya. Bapak Ibu benar enggak yang sudah perkawinannya udah 30 tahun ke atas ya. Makin lama ngomongannya semakin banyak. Betul ya? Dulu pacaran ya, diem-dieman, tatap-tatapan aja udah senang. Sekarang gak bisa. Tatap-tatapan gak bisa. Harus ngomong. Gitu ya. Kalau diem artinya apa? Marah. Lagi berantem gitu ya. Nah jadi dalam kondisi apa kebersamaan itu diuji? Pada saat kondisi terpuruk. Pada saat salah satu dari pasangan melakukan dosa. Apakah masih ada pengampunan? Apakah masih ada pengorbanan? Apakah masih ada kasih? Itu diuji kebersamaannya. Jangan hanya satu kali I do, ya, lalu besok melakukan dosa, pasangan kita goodbye. Mana esensi pernikahan kita? Harus ada esensi kebersamaan ditanggung bersama. Amin. Kesaksian saya gini Bapak Ibu. Saya ini kan hobi nonton dulu. Ya. Lalu kalau ajak suami nonton, itu dia tuh gak hobi Bapak Ibu. Gak hobi nonton terus terang. Jadi buat dia itu aduh ngapain duduk di seperti ini terus nonton gitu. Ceritanya ya kalau romantis dia tidur. Yang drama, bukan drama, yang semangat gitu ya, yang ada perangnya tidur juga. Jadi dalam film apapun tetap tidur gitu ya. Lalu suatu kali saya mulai merasa bahwa esensi daripada kebersamaan suami saya sebetulnya bukan cuma berdua, menghabiskan waktu berdua, tetapi bicara. Kalau yang kenal Pak Budi ya, banyak bicara ya kan. Jadi kalau dia menonton orang bicara, dia akan tidur. Jadi sebenarnya suami saya lebih senang bahwa dia dengan saya saling menatap gitu ya. Lalu ngobrol gitu. Lalu oke lah, saya nggak jadi nonton deh. Saya mengurangi kadar hobi saya gitu. Lalu akhirnya ya udah ngobrol gitu ya. Yang ada saya tetap nonton dia bicara. Gitu ya. Jadi tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Asal senang atau asal Bapak senang. Gitu. Nah, jadi harus ada yang mengalah. Pertanyaan saya, sudahkah saudara mengalah agar esensi kebersamaan itu tetap ada di dalam rumah tanggamu? Jawab sendiri ya dalam hati. Yang ketiga, dinamai perempuan
ada identitas, esensi identitas, prophetic blessings, saudara. Yang menamai, yang memberi nama siapa? Laki-laki loh. Kepada perempuan itu dia yang memberi nama. Berarti seorang laki-laki itu mempunyai otoritas, Pak. Otoritas ada di bapak-bapak laki-laki. Dan yang memberi nama kepada perempuan. Gini Bapak Ibu, kalau punya cucu, punya anak, memberi nama apa? Nama yang paling keren, betul ya? Nama yang terbaik, gitu kan? Kalau bisa nama dari Israel, gitu ya kan? Kenapa? Karena kita punya harapan, betul? Anak kita akan sukses, anak kita akan bahagia, anak kita jadi yang terbaik. Nah, sekarang kalau menamai istri, sudah belum menamai yang terbaik? Atau kita sering menamai dengan kucing, menamai dengan gajah, gitu? Enggak mungkin ada. Kalau seorang otoritas, seorang yang dipilih memiliki otoritas dari Tuhan, menamai orang lain dengan serendah itu. Amin. Engkau akan menamai keluargamu dengan yang terbaik. Lalu gak ada yang amin, gak apa-apa ya. Nah jadi gini, namai istri dengan kata berkat. Karena memberi nama bentuk daripada profetik. Jika saudara menamai terus menerus nih istri dengan sebutan yang merendahkan, jangan kaget Pak. Jika dia berubah seperti label yang engkau berikan. Panggillah istri dengan sebutan yang membuatnya merasa berharga. Sebab orang yang merasa dihargai memiliki kekuatan untuk menjadi penolong yang luar biasa. Jadi kalau istri tidak menjadi seorang penolong, coba cek. Apakah saudara sudah menamai dia dengan versi terbaiknya. Hari ini namailah mereka. Jangan mereka deh, namailah dia ya. Mereka, namailah dia dengan yang terbaik. Amin. Oke, sekarang kita lihat dari sisi perempuan ya. Tadi kan sudah perspektif laki-laki ya. Sekarang perspektif perempuan. Jika laki-laki dipanggil untuk menjadi pemberi identitas yang memberkati, bagaimana Tuhan mendesain perempuan untuk merespon dan bergerak di dalam rumah tangga. Yang pertama, Bu, ini saya juga mau bicara tentang kepada diri saya sendiri ya Bu. Bahwa kita ini bukan idenya laki-laki. Kita diciptakan murni keinginan, kehendak Tuhan. Amin. Sehingga kita ini tidak dilabelin secara otomatis. Tetapi kita berharga sama seperti Tuhan menciptakan laki-laki. Kita sendiri berharga di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Amin Bu Ibu. Lalu yang kedua, diciptakan bukan dari tulang kepala. Jadi tulang kepala kita bukan untuk memerintah laki-laki. Kita juga bukan diciptakan dari tulang kaki untuk menginjak-injak mereka, bukan. Tetapi kita diciptakan dari tulang rusuk. Kenapa tulang rusuk? Agar dekat di hati suami kita. Manis kan, cakep ya. Gitu Bu Ibu. Ibu-ibu orang yang dekat di hati suami. Halo Bu, kalau dekat di hati suami itu dompetnya juga dikasih. Enggak ya. Enggak ya. Enggak. Jadi gini loh, dekat di hati, Bu. Ibu-ibu harus mengenali hati suami. Amin. Kenali kesulitannya. Kenali kelemahannya. Kenali kesukaannya. Ambil hatinya, Bu. Gitu ya, bukan menguasai dompet, enggak usah, ya. Kuasai aja hatinya, tenangkan hatinya, maka suami tidak merasa terpaksa untuk memberi kepada kita. Tetapi dia akan mempercayai
sumber dayanya kepada kita. Karena dia percaya hartanya kepada kita. Puji Tuhan ya. Ini enggak ada, ibu-ibu kayaknya enggak percaya deh. Sekarang adalah Bu, ambil hati siapa? Iya. Ya gitu ya. Aduh. Ibu-ibu ini diem-diem tapi dalam hatinya melonjak kesenangan, kegirangan gitu. Betul. Oke. Jadi suami agar tidak memberi dengan terpaksa, tapi memberi dengan rela. Memberi apa? Hidupnya. Memberi apa? Mimpinya. Memberi jerih lelahnya. Karena seorang istri yang bisa dia percaya. Yang ketiga, Bu-ibu, karena ada kita nih, maka lahirlah sebuah hubungan. Betul? Karena ada kita, lahirlah sebuah rumah tangga. Karena kita, maka lahirlah keturunan. Adam bisa hidup sendiri? Menurut Tuhan tidak bisa. Sorry Pak. Bapak-bapak butuh perempuan. Karena itu genaplah bahwa seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Ya, esensi daripada rumah tangga adalah laki-laki dengan perempuan. Itu ya, anak muda ya, sekarang banyak pergeseran daripada budaya. Tapi tetap saya harus katakan keluarga itu terdiri dari 2 orang dengan gender yang berbeda. Oke, lanjut ya. Lalu Tuhan setelah menciptakan perempuan memberikan tugas kepada kita sebagai penolong. Amin. Saudara perhatikan ya, cara Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa perempuan. Adam sedang apa? Tidur. Dia tidak membantu Tuhan loh. Betul ya? Dia juga tidak memberi saran kepada Tuhan. Kalaupun gitu ya Tuhan gak akan ajak Adam untuk berunding. Dam, saya mau menciptakan perempuan nih buat kamu. Kira-kira gimana? Wah, permintaannya banyak, yakin saya. Ya kan? Tuhan, yang langsing, yang rambutnya lurus, yang suaranya bagus kayak Gebi gitu kan. Jadi kalau saya kesepian nih, saya lelah, Gebi itu nyanyi buat saya gitu. Lalu saya mau minta yang cekatan, kalau bisa 24 jam kerja terus kayak robot. Enggak, Tuhan tidak berunding dengan Adam pada saat menciptakan perempuan. Karena dia tahu kebutuhannya laki-laki itu pasti tentang fisik. Tetapi yang dibutuhkan adalah seorang perempuan sebagai penolong. Ketika Adam bangun, melihat perempuan pertama kali dengan rasa hormat. Tugasnya itu menjadi rumah. Tugas seorang laki-laki menjadi rumah. Menghargai, melindungi, mengasihi, mencintai perempuan. Amin. Pertanyaannya sederhana ya. Yang menciptakan Adam dan Hawa siapa? Tuhan. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalau kita nih sudah lelah untuk berusaha memperbaiki pasangan, ya serahkan pada Tuhan. Karena dia yang menciptakan. Tapi jangan doa gini ya, Tuhan saya serahkan ya, ini nih saya serahkan ya, ganti Tuhan. Ya, yang lebih baik gitu, gak bisa diganti. Saya ngomong sekarang, gak usah Tuhan yang ngomong ya. Gak bisa diganti, ya kan. Telan aja. Perbaiki itu. Perbaiki rumah tanggamu Pak, Bu. Dan kalau sudah engkau lelah, serahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada gembala. Ya, Bu ini suami saya, tolong ditegur. Gak mungkin, maaf. Ya. Lalu, selanjutnya, saya skip aja. Gini ya Bapak Ibu, saya tahu bahwa banyak dari kita itu lelah. Lelah bukan hanya fisik tapi lelah jiwa. Lelah menanti perubahan terjadi pada pasangan. Banyak orang itu mencari istirahat. Di mana? Di luar pasangannya. Contohnya
hobi berlebihan, main pedal 1 jam 2 jam, ini 5 jam 10 jam di tempat pedal terus, nggak pulang-pulang. Saking di dalam pedal itu banyak anak-anak muda menghindar dari rumah. Lalu apa? Kerja lembur terus setiap hari, nggak pulang-pulang. Saudara, desain Tuhan adalah agar suami menjadi tempat istirahat bagi istri dan istri menjadi tempat yang teduh, yang sejuk bagi suami. Saudara tidak perlu lari bila rumahmu sejuk dan aman. Amin. Sekarang saya minta satu pasang suami istri boleh membantu saya di depan. Saya beli ilustrasi tentang desain Tuhan ya. Mari ayo suami istri, jangan yang cowok-cowok enggak ya, yang cowok cewek suami istri. Ayo sini. Reni sini, Pak John sini. Saudara, gini ya, desain Tuhan bahwa kita suami istri itu adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, betul ya? Setuju ya? Jadi saya anggap ini adalah anggapan aja ya, anggapan bahwa ini adalah Tuhan dan Adam dan Hawa. Sama, serupa, segambar dengan Dia. Sekarang ambil satu-satu. Ya, ini saya ambil ya. Nah, gambaran ini adalah istri, gambaran ini adalah suami ya, dan ini adalah Tuhan sendiri. Air melambangkan pemurnian, penjernihan, damai, kelegaan, betul? Sukacita. Sekarang saya tanya, suami, pernah melakukan kesalahan enggak? Oh pernah, di balik cupnya, karena melakukan kesalahan dia bolong. Pernah enggak ngomel sama istri? Oh pernah, gak usah khawatir, semua pernah, hanya tidak mengaku. Ya kan? Nah, tuh. Lalu pernah enggak ngomel? Sama marah sama ngomel sama ya? Oh, jadi udah marah ngomel juga. Ya udah. Nah, tuh. Lalu istri pernah melakukan kesalahan di rumah? Banyak. Oh, banyak. Berarti kalau banyak 2 ya. Nah. Oh, ternyata istri ini sering melakukan salah. Maaf ya, Pak. Tolong dimaklumi ya kan. Pernah enggak ngedumel dalam hati pada saat suami pulangnya telat nggak kasih kabar gitu? Sering juga. Saya enggak ya. Karena pernikahan saya sudah 30 tahun jadi ya take it easy gitu. Oke, sekarang coba ambil air di dalam mangkoknya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bocor. Betul ya? Meskipun engkau ada diisi oleh sukacita damai, tetapi bila berlubang hidupmu bocor, habis airnya. Sekarang pada saat istri dipimpin oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Masukkan sini. Nah, pegang. Nah. Sekarang ambil airnya lagi. Bocor? Tidak, karena di dalam pimpinan Tuhan. Bu, kita boleh melakukan kesalahan, kita boleh sakit, kita boleh kecewa. Tetapi di dalam Tuhan kita akan tercover dengan baik. Amin. Sekarang bagi kedamaiannya, sukacitanya kepada suami. Tetap bocor. Kenapa? Karena salahnya di mana Bapak Ibu? Salahnya pada suami, betul? Hidupnya tidak di dalam Tuhan. Seberapapun doa istri Pak, damai istri Pak, sukacitanya tidak akan bisa mengisi sukacitanya. Yang muda saya beritahu ya, tidak atau jangan mengharapkan orang lain mengisi sukacitamu. Mengisi kebahagiaanmu tidak akan berhasil. Karena sukacita sesungguhnya itu dari Tuhan. Lalu
Sekarang, gelasnya kurang, maaf ya. Sekarang suami ada di dalam Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan. Ambil airnya juga. Bocor? Tidak. Sekarang saling berbagi. Saling berbagi, bocor? Tidak. Mereka ini ada di dalam Tuhan, maka keluargamu tidak akan mengalami kebocoran-kebocoran, tetapi dalam pimpinan Tuhan. Dengan di dalam pimpinan Tuhanlah saudara mendapat berkat. Jangan sampai berkatnya ada tetapi terbuang percuma hanya karena masing-masing pribadi ini tidak di dalam Tuhan. Amin. Mari silakan kembali, terima kasih. Kesimpulannya Bapak Ibu adalah bahwa setiap individu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Betul? Pasangan tidak dapat menjadi Tuhan bagi kita. Kita sendiri yang harus mengisi kekosongan kita. Kita sendiri yang harus mengisi pengenalan kita dengan Tuhan. Barulah kita bisa saling berbagi. Amin. Lalu kedua adalah keluarga yang berdoa kepada Tuhan. Kisah Ishak dan Ribka, saudara, dalam Kejadian 24 sampai dengan 27. Pernikahan Ishak dan Ribka itu inisiatif siapa? Abraham. Gitu ya. Saat Abraham berusia 140 tahun, Ishak berusia 40 tahun. Jadi Ishak menikah itu di usia 40. Yang belum menikah jangan khawatir, ya kan? Belum 40, ya kan? Nah, lalu pergilah hamba Abraham mencari istri untuk Ishak, begitu kan? Lalu Kejadian 24 ayat 14 sampai 15 ada. Nah, ini mari kita baca dengan cepat ya. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Lalu singkat cerita, saya potong, Kejadian 24 ayat 58. Apa jawab dari Ribka? Ya. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Yang belum menikah, kalau ada yang melamarmu, jawabnya, loh, Ian, dia yang ada yang melamar, nah jawabnya ya gitu, mau. Tapi maunya itu koreksi, apakah dia di dalam Tuhan atau tidak. Jangan mau-mau aja karena dia kaya. Halo, yang masih muda, amin, amin ya. Lalu sebuah perjodohan yang manis, tapi persoalannya muncul setelah mereka menikah, bahwa Ribka itu mandul. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Seorang yang diberi otoritas oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Pak, perhatikan ya. Kita baca dalam Kejadian 25 ayat 21. Ya, mari kita baca bersama. 2-3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Lalu Tuhan apa? Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Yang dilakukan Ishak itu berdoa, bukan menyalahkan. Betul? Meskipun penantiannya itu 20 tahun loh saudara. Menanti untuk Ribka dibuka, kandungannya itu 20 tahun. Tapi dia terus menerus berdoa. Ini terbalik dengan pemikiran kita saat ini bahwa tugas berdoa itu tugas istri. Betul ya? Tetapi di sini coba lihat, seorang otoritas berdoa. Pak, mari berdoa untuk keluarga, berdoa untuk rumah tangga. Karena otoritas Tuhan turun dari Bapa kepada seisi rumahnya. Amin. Yang kedua, berdoa dengan tekun. 20 tahun dia menunggu, tapi tetap berdoa dengan konsisten meskipun di bawah tekanan. Bapak Ibu, prinsip Ishak adalah berdoa untuk pasangan.
bukan menjatuhkan. Prinsip Ribka adalah menjadi penolong yang terus beriman di tengah menantian. Goalnya, tujuannya pada saat kita bersama adalah menjadikan rumah kita bukan tempat adu argumen, tetapi adu lutut di hadapan Tuhan. Bila seorang yang lemah, kita yang kuat, kita berlutut. Amin. Tidak peduli kita apakah laki-laki atau perempuan. Pada saat istri lemah, bapak-bapak yang mengambil otoritas itu. Bila suami lemah, istri yang berlutut berdoa sebagai penolong. Amin. Saya beri quote terakhir Bapak Ibu, bahwa rumah yang dibangun dengan doa akan bertahan. Keluarga yang dipimpin oleh Tuhan akan bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menutup firman kita di pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Mari tim praise and worship. Haleluya Yesus. Saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan dia doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, hari ini perjamuan kudus tersedia bagi kita. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah adalah bukti bahwa Tuhan datang agar hubungan kita dipulihkan. Demikian juga hubungan kita dengan pasangan kita juga bisa dipulihkan. Amin. Anggur yang saudara pegang hari ini, saudara, adalah hadiah yang dibawa khusus dari Israel. Ingat bagaimana Yesus menyelamatkan sebuah pesta perkawinan di Kana. Pesta tersebut hampir hancur karena mereka kehabisan anggur. Sama seperti banyak pernikahan hari ini yang mulai kehabisan daripada kasih, kehabisan kesabaran. Yesus datang dan melakukan mujizatnya, mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Bapak Ibu, saat kita mengangkat, meminum anggur ini, imani bahwa Tuhan sedang melakukan sebuah transformasi yang sama. Mengubah tawarnya rumah tangga menjadi sesuatu manis yang baru. Amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus hari ini. Saudara, pegang roti di tanganmu.
Mari dengarkan firman Tuhan, lalu kita akan makan bersama dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala, tanda kita menghargai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui tubuh yang terpecah, hidupku diperbaharui, hatiku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, keluargaku diperbaharui, kesehatanku diperbaharui. Dan inilah tubuh yang terpecah, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama dengan iman. Haleluya, jemaat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di dalam keluargamu. Sesuatu yang baru, yang manis yang Tuhan kerjakan dalam keluargamu. Apa yang engkau anggap tidak mungkin, tetapi hari ini Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang mungkin. Tuhan melakukan mujizatnya bagi keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu. Apapun yang engkau doakan, mari bawa kepada Tuhan hari ini. Sembah Dia. Haleluya. Tubuh dan darah-Mu. Kami tidak lagi berjalan sendirian. Kami sadar bahwa kami adalah pribadi yang terbatas. Namun di dalam Engkau Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru. Bapa, kami berdoa bagi setiap keluarga yang hadir. Padamkan setiap api amarah. Tutup setiap lubang luka. Kiranya melalui roti dan anggur ini sebagai lambang persekutuan dengan Engkau, kami pulang dengan hati yang baru, yang manis di dalam keluarga kami. Hamba-Mu Tuhan melepaskan kata profetik ini untuk jemaat-Mu. Bahwa mulai malam hari ini, mulai hari ini, rumah mereka bukan lagi medan perang, melainkan mezbah doa. Apa yang mandul dalam hidup jemaat-Mu, Tuhan pulihkan. Apa yang retak dalam komunikasi, Tuhan jalin kembali. Jemaat-Mu pulang dengan kemenangan, penuh kasih mesra dan pengampunan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai rumah tangga jemaat-Mu mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk persembahan, perpuluhan yang akan dibawa oleh jemaat-Mu ke dalam rumah Tuhan. Engkau berjanji Tuhan melalui firman-Mu bahwa Engkau akan pasti membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Engkau akan menghardik segala belalang pelahap sampai hasil tanah jemaat-Mu dan pohon anggur dipandang senantiasa berbuah lebat. Amin. Haleluya. Kuduskan persembahan ini Bapa. Kuduskan persembahan dan perpuluhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan, menyediakan kebutuhan di rumah Tuhan, mendukung pelayanan di tempat ini. Biarlah segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan pada hari Rabu 4 Februari 2026 jam 7 malam dan terbagi di 3 lokasi yaitu The Loop, Green Cove, dan juga Pamulang. Menara doa dilaksanakan pada hari Jumat 6 Februari 2026 di jam 10 pagi dan bertempat di Ruko The Loop Blok F nomor 2. Morning Worship diadakan pada hari Sabtu 7 Februari 2026 di jam 5 pagi bertempat di Trampesi Hotel Ruang Mandalika A bersama Pastor Jenny Sukandi. Hai Cobi, Children of Blessing akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trampesi Hotel lantai 7. Ibadah Youth akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 di jam 11 bertempat di Gedung Trampesi Hotel lantai 7. Kami ingin mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali ke dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 dan akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Ibadah akan dilaksanakan di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trampesi Hotel BSD lantai 6. Demikian news hari ini. Jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tiba saatnya bagi setiap kita untuk kembali memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan di tempat ini. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan scan yang ada di depan. Daripadamu kan ku bawa. Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri, kita sekalian untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Bapak Ibu, beri kemuliaan yang terbaik. Kita akan masuk dalam pengurapan buat anak-anak kita. Sebelumnya ada satu pengumuman tambahan, yaitu setiap hari Senin kita akan membuat sebuah program baru. Ini adalah isi hati daripada pendoa kita. Beliau ingin sebuah kata-kata yang profetik kepada jemaat Tuhan. Karena itu program ini diperuntukkan kepada setiap jemaat yang ada melalui Zoom meeting setiap Senin pukul 7 pagi. Akan ada doa pujian penyembahan di sana, ada kata profetik setiap harinya untuk menuntun Bapak Ibu sepanjang 1 minggu ke depan.
Karena itu saya undang untuk kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Teruslah menerus berdoa ya. Baik, mari saya undang Bapak Ibu untuk juga mengangkat tangannya. Mari kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Nyanyikan lagu Yesus pegang erat. Baik, haleluya Tuhan. Hari ini Bapa, hamba-Mu menyerahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, mereka adalah biji mata Tuhan yang selalu Tuhan jaga. Kami percaya Tuhan, Kau akan jadikan mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang penuh dengan kasih Tuhan. Dari masa kecil mereka tertanam di dalam Engkau. Benih firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam, akan membawa mereka hari demi hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pengusaha, mereka akan menjadi kepala, mereka akan Kau bawa naik Tuhan. Dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami ini ya Bapa, anak yang luar biasa di dalam Engkau, yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami memberkati Tuhan setiap orang tua daripada anak-anak ini Bapa. Berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan, pekerjaan, bisnis, Tuhan berikan mereka kemudahan. Berikan mereka karunia Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis mereka ya Bapa, menjadi berhasil, beruntung karena mereka menjadi saluran berkat bagi anak-anak ini untuk boleh bertumbuh lebih dahsyat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan kita. Hari ini terimalah berkat, anugerah, rahmat yang daripada Allah Bapa kita di surga. Yang adalah sumber dari segala sesuatu. Dan terimalah kasih yang setia daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan nyawanya supaya saudara menjadi kaya di dalam Dia. Dan terimalah Roh Kudus yang manis, yang akan menyertai, yang akan membimbing, yang akan memimpin hidupmu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku melewati segala, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu Selamat hari Minggu, berkatnya selalu dilimpahkan. Di saat aku